Kabar ini, kabar terkabar. Di ekosistem digital, lalu kita dorong meningkat menjadi 20,6 juta unit. Nah, kita yakin pada 2024 itu akan bisa mencapai sampai 30 juta unit. Nah, BBI juga memperkuat sisi demand melalui perluasan akses pasar, optimalisasi dan pembelanjaan produk dalam negeri, dan PDN. Kalau hari ini kita bisa melihat hasil yang bagus, ini adalah satu bukti lagi kolaborasi yang sangat baik antara kementerian. Saya harus nyampaikan hal itu. Dan Pemda, saya terus terang bangga melihat ini. Jadi saya bangga melihat Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, Jenderal Tito yang begitu dari waktu ke waktu terus menyampaikan ke jajarannya untuk tadi mematuhi program ini. Begitu juga dari BUMN, begitu juga dari pariwisata. Saya lihat semua kita bahu-membahu, tidak ada yang lepas. Nah, di sana sini ada yang kurang, tapi saya kira bertahap kita perbaikin. Saya masih ingat Pak Anas, Menteri PAN yang bermain dengan e-katalog ini, yang luar biasa dari awal. Saya terus terang, awal-awal diberikan perintah oleh Presiden untuk menangani ini, kewalahan. Sampai pada satu titik saya lapor Presiden, Pak harus ada reformasi, transformasi di e-katalog, dan itu Presiden setuju dan dilakukan. Nah, sejak itu saya lihat banyak perubahan, di mana Pak Anas dengan Pak Tito itu duduk cepat melakukan penyesuaian di sana sini. Dan kemudian datang Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, kita kaitkan lagi tadi dengan berwisata di Indonesia saja. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau, apa yang tidak bisa kita lakukan? Sepanjang kita satu tim, kita saling ngisi, saling ngoreksi, saling memperbaiki untuk kebaikan Republik ini. Bapak Ibu sekalian, 1.200 triliun pembelanjaan pemerintah setiap tahun dan 400 triliun pembelanjaan dari BUMN setiap tahun. Itu saya lapor Pak Presiden dan juga kita rapat teman-teman. Kalau ini bertahap bisa kita lakukan menjadi produk dalam negeri, dibuat dalam negeri, dibeli oleh tadi pejabat, oleh kita kementerian semua, itu sama dengan investasi hampir 100 miliar dolar. Kita nyari investasi 5-10 miliar dolar itu sudah pakai segala macam. Ini dari kantong kiri Bapak Presiden, kita pindah hanya kantong kanan. Hanya dengan aturan dan mengajak semua. Dan itu punya dampak yang bagus. BPS, saya minta membuat studi dan BPS mengatakan 400 triliun target kita tahun ini, kalau itu bisa dilakukan dan dibuat di dalam negeri, akan berdampak pada 2 juta lapangan kerja dan juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi kita 1,7% on top of ada yang diramalkan oleh BI 5% sekitar itu. Jadi teman-teman sekalian dampak ini besar. Kemudian tentu kita bicara pemerataan nantinya, dan tidak bisa sekaligus jalan, tapi dana desa yang diberikan ke 74 ribu desa itu membuat ketahanan ekonomi kita juga. Jadi teman-teman sekalian, program ini menurut saya program yang sangat baik yang harus kita dukung bersama-sama dan akan mengurangi, saya ulangi, akan mengurangi pejabat-pejabat yang mungkin ditangkap oleh KPK karena tidak ada yang mau dikorupsi lagi dari government procurement. Kenapa? Semua sudah ada di katalog. Tahun depan ini kita berharap sudah bisa mungkin hampir 90% masuk di dalam e-katalog. Dan ini akan menciptakan lapangan kerja yang jutaan buat rakyat-rakyat kecil, UMKM kecil kita. Dan ini akan mengurangi kemiskinan tanpa kita sadari dan juga mengurangi stunting di negeri ini. Kenapa? Akan ada pemberdayaan di sana sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak persoalan yang sederhana. Persoalan yang sangat kompleks, tapi saya kaget. Ternyata tahun ini dengan kerjasama kita yang begitu hebat, teman-teman menteri, gubernur, bupati, semua stakeholder, angkanya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita prediksi. Dan saya kira kita perlu apresiasi pada semua teman-teman gubernur dan bupati yang sudah bekerja dan wali kota untuk pencapaian ini. Dari segi wisata,
wisata itu adalah sumber revenue negara yang sangat besar. Kita melihat sini pendapatan pariwisata bisa senilai 3.281 triliun dan itu memberikan sumbangan 18% kepada PDB nominal. Jadi saya berharap kita wisata dalam negeri. Kemana sih wisata? Kalau seperti saya pergi wisata katanya ke luar negeri, saya kedinginan sudah kuat saya. Ya mungkin karena saya udah tua 76 tahun saya jalan, ya saya wisata dalam negeri aja. Saya pergi sama anak istri saya bilang kalau kau yang mau keluar negeri silakan. Tapi memang wisata luar negeri itu perlu kita kurangin juga. Saya udah bilang sama Pak Sandi, Di, coba kau hitung dulu tuh berapa orang-orang kita ke dalam negeri aja main. Jadi kita harus bangga karena semua kita udah bikin 5 tourist destination. Itu sekarang sport-sportnya kita perbaikin semua, kita lola. Ya, dan itu saya pikir kita dorong rakyat kita untuk di dalam negeri. Supaya apa? Ekonomi kita berputar. Orang bilang globalisasi, saya sekarang tuh sebenarnya borderless setelah pengalaman COVID. Yang pertama kita harus urus diri kita. Siapa yang ngurus diri kita? Ya kita sendiri. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, ayo kita berwisata dalam negeri, dan para gubernur, bupati, dan teman-teman wali kota, dan semua lembaga, ayo kita semua membantu BBI dan BBWI, ikut kampanye mengutamakan kegiatan MICE di Indonesia saja, dan pakai produk dalam Indonesia saja. Dulu saya itu nggak pernah pakai sepatu dalam negeri, karena nggak cocok menurut saya. Jadi saya pakai sepatu brand. Pernah presiden tegur saya, Pak Luhut pakai sepatu apa? Saya bilang Salvatore Ferragamo Pak, gitu. Dia bilang, oh, saya pakai kata beliau kan. Memang sepatu yang beliau tuh pakai dari mana namanya? Dari mana tuh? Non-project gitu. Tapi tiba-tiba setahun yang lalu saya ketemu sepatu Indonesia yang saya pakai sekarang. Itu jauh lebih enak dari Salvatore Ferragamo. Jadi artinya apa? Mirano apa namanya ini? Artinya apa? Itu bisa. Jadi kalau kita pakai dalam ini kenapa? Apa salahnya gitu? Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo kita harus jadi bangsa yang cinta pada produk dalam negeri. Tadi kita baru lihat tadi masih produk-produk makanan ini, saya bilang tadi sama Pak Tito, sama Pak Tiko, kok itu kan BUMN kau, PLN, Pertamina, mana lagi itu segala macam. Tayangin apa yang sudah dipakai. Selama ini pipa harus impor. Apa yang impor? Valve import. Apa yang bisa kita buat di sini? Tadi sama Pak Tito saya bisikin, ya kurang-kurang sedikit ya sudah kita perbaikin. Kalau kita tidak bisa membuat sekarang, kapan kita mau maju? Jadi saya ingin titip pada teman-teman, ayo kita bangga buat Indonesia. Kalau kurang-kurang cantik sedikit, tidak apa-apa lah. Ya maksudnya bukan istri kita ya. Nanti kita masalah pula dibilang istri kita nggak cantik. Ya istri perjuangan itu. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita dengan sekarang ini dengan suasana yang sudah bagus begini, kita semua makin kompak. Kita bangga, dan saya baru dari Bali tadi. Saya ketemu beberapa manusia-manusia yang dari luar itu. Mereka bilang, tidak ada satu pun yang bicara tidak hebat Indonesia G20. Kerjaan siapa itu? Kerjaan kita rame-rame. Mereka sangat apresiasi terhadap leadership Presiden Joko Widodo, dan mereka bilang, kami mau investasi Indonesia. Saya bilang, kau mau apa? Kami kasih tahu kita. Sepanjang itu saling menguntungkan, pasti kita urus. Dia bilang, nah izin, nggak ada izin. Kau sekarang boleh dapat visa 5 tahun kok. Kau nggak perlu kitas-kitasan kalau kau tadi bikin investasi, bikin lapangan kerja di Indonesia. Jadi hidup ini teman-teman, jangan kita bikin susah. Yang bikin susah diri kita tuh kita ini. Kita bikin peraturan yang aneh-aneh. Akhirnya kita dijerat oleh peraturan itu. Jadi simplicity itu ada di tentara, ajas satu, kesederhanaan. Bekerjalah dengan ajas kesederhanaan. Itu aja pesan dari saya, selamat pada semua ini, banggalah kita menjadi orang Indonesia. Terima kasih.